Kalian percaya gak sih sebuah teori konspirasi kalau dunia ini dikontrol oleh sekelompok orang dan mereka itu bergerak di belakang layar? Konon, ada keluarga yang sangat berkuasa di dunia ini. Keluarga itu ngendaliin berbagai macam sektor dari ekonomi, bisnis, perbankan, politik, banyak aspek penting di seluruh dunia yang mereka kuasai. Dan salah satu keluarga itu adalah The Rothschild Family. Keluarga ini pelopor dari sistem perbankan internasional yang ada sekarang. Keluarga ini juga dipercaya punya harta yang sangat banyak. Mereka juga punya pengaruh besar di beberapa negara besar di Eropa. Sebelum kita lanjut membahas konspirasi ini, jangan lupa subscribe dulu, Bre. Let's go! Sebelumnya, gua mau jelasin dulu nih, konspirasi itu apa? Singkatnya, konspirasi adalah rencana rahasia yang dibuat oleh sekelompok orang untuk melakukan tindakan yang melawan peraturan atau berbahaya. Jadi, teori konspirasi yaitu teori yang berusaha menjelaskan rencana rahasia tadi atau apa yang sebenarnya terjadi di balik sebuah peristiwa. Dan perlu digarisbawahi, kalau teori konspirasi bukanlah sebuah fakta ya. Oke, kembali ke topik. Saking kayanya keluarga Rothschild ini, sampai ada konspirasi kalau mereka ini bukan manusia, tapi alien. Ada juga yang bilang mereka reptilians. Dan ada juga konspirasi kalau mereka itu nikah sama saudara-saudaranya, biar kekayaannya tuh gak pindah kemana-mana. Ya biar hartanya muter di situ aja, gak kemana-mana. Katanya, keluarga Rothschild ini bagian dari The New World Order. Mereka adalah keluarga di balik semua hal besar yang mengontrol dunia ini. Sampai ke presiden Amerika aja dikuasai sama mereka. Dan orang-orang yang berpengaruh di dunia ini dikontrol sama mereka. Asal-muasal kekayaan keluarga ini dari ngepet. Enggak lah, canda. Jadi, sebelum pertempuran Waterloo selesai, utusan dari Rothschild kasih tahu parlemen Inggris kalau yang menang itu Napoleon. Padahal yang terjadi sebenarnya itu kebalikannya. Terus, para bankir Rothschild di Inggris pura-pura jual murah saham mereka. Gak lama kemudian, Bank of England mulai jual berbagai macam surat berharga ke Rothschild karena takut pound sterling bakal jatuh dan nilainya hancur. Bank of England ini semacam bank resminya pemerintahan Inggris. Nah, pihak Rothschild nunggu sampai sahamnya jatuh, terus dia keruklah dari bawah. Setelah Rothschild beli sebagian besar saham mereka, barulah kabar kemenangan Inggris nyampe ke Inggris. Karena sudah terlanjur dijual sama mereka, ya mau gak mau Bank of England nebus balik saham itu. Rothschild seperti pembisnis pada umumnya, melepas harga saham itu dengan harga tinggi. Akhirnya mereka pun terjerat hutang. Dan mau gak mau, Inggris bayar pakai pajak ke mereka. Nah, dari sini, kabarnya Rothschild berhasil mengontrol ekonomi dan politik lewat bank sentral di beberapa negara. Bahkan, menurut salah satu sumber, ada yang menyebutkan kalau keluarga ini menjadi dalang dari pandemi COVID-19 4 tahun lalu. Kalian bisa cari sendiri ya di Google lebih lengkapnya. Soalnya kalau jelasin di sini ya cukup panjang ya videonya. Kisah kejayaan keluarga Rothschild berawal dari seseorang yang namanya Mayer Amschel Rothschild. Susah bet namanya. Lahir 23 Februari 1744, anak keempat dari 8 bersaudara. Nah, dia adalah keturunan Yahudi Jerman. Dia tinggal di kampung-kampung Yahudi yang disebut ghetto. Orang-orang Yahudi di sana diminta buat hidup terpisah dari orang-orang Kristen di satu jalan sempit atau gang Yahudi. Daerah ini bisa dibilang daerah kumuh. Sebagai keturunan Yahudi, dia tinggal di sana. Posisinya di luar tembok kota Frankfurt, dan rumah-rumah di sana gak punya nomor rumah. Jadi pada saat itu rumah-rumahnya ditandai pakai simbol yang berbeda. Nah, waktu itu simbol depan rumahnya itu perisai yang warnanya merah. Dalam bahasa Jerman, tameng berwarna merah itu disebut Roten Seil. Jadi keluarga yang tinggal di rumah itu mengadopsi nama Rothschild sebagai nama marga dari keluarga mereka. Dan dari sinilah asal-usul nama keluarga Rothschild berasal. Saat umurnya 12 tahun, kedua orang tuanya Mayer meninggal. Dan saat umur 13 tahun, dia pergi ke Jerman buat belajar ke Simon Wolf Oppenheimer, salah satu banker Yahudi Jerman yang sukses pada saat itu. Nah, setelah dia belajar ilmu perdagangan dan pertukaran uang, saat umur 19 tahun, dia nerusin bisnis keluarganya, seperti pertukaran barang dan mata uang, dan juga ditambah bisnis lain, kayak koin langka, barang-barang antik, dan perhiasan. Di Frankfurt, pada zaman itu merupakan pusat perdagangan di Eropa, makanya banyak bankir dan pedagang datang ke sana. Dan bisnisnya pun berkembang. Di usahanya itu, dia berteman baik sama beberapa bangsawan di daerah itu.
Salah satunya putra mahkota Wilhelm dari Hesse. Sang pangeran ketemu sama Mayer dan langsung percaya buat jalin kerjasamanya. Gak cuma menyuplai koin-koin langka, tapi juga urusan finansial. Nah, habis itu Mayer nyediain layanan perbankan buat pangeran Wilhelm. Di tahun 1785, Mayer diperkerjakan sama sang raja, bertugas untuk nanganin keuangan para bangsawan. Di zaman itu, orang-orang Yahudi yang dianggap sebagai kaum marginal atau pinggiran. Nah, dengan dia dipekerjakan di sana, mereka, kaum Yahudi, bisa dapat privilege dan perlindungan sama para bangsawan ini. Terus, Mayer nikah dan mempunyai 10 anak. Tapi, yang nerusin bisnis Mayer di usaha perbankan itu cuma 5 orang, yaitu James, Solomon, Nathan, Amsel, dan Carl. Bisnis perbankan dan peminjaman uang miliknya pun berkembang. Kemudian, dia ingin memperluas cakupan bisnisnya itu ke beberapa kota besar di Eropa. Dia mengirim kelima anaknya untuk membuka cabang. Solomon pergi ke Wina, Austria, Nathan ke London, Inggris, Carl ke Napoli, Italia, James ke Perancis, dan Amsel ambil alih bank di Frankfurt, Jerman. Nah, dari sinilah kerajaan bisnis keuangan Rothschild mulai tumbuh. Anak Rothschild yang 5 orang itu saling kerjasama dalam bisnisnya. Di kelima anaknya itu, yang paling bisa dibilang sukses dalam bisnis perbankan itu adalah Nathan di London. Dia mendirikan N.M. Rothschild tahun 1810. Sekarang N.M. Rothschild sudah berubah jadi Rothschild & Co. dan masih beroperasi sampai sekarang. Dan cabangnya itu ada di banyak negara. Pada 2019, menurut laporan bank, pendapatannya itu 1,87 miliar pound sterling dan aset yang dikelola 76 miliar euro. Kalau beli McLaren dapat berapa tuh? McLaren lu warna apa, bos? Dan salah satu alasan bisnis perbankannya itu sangat besar sekali perkembangannya, karena Mayer cuma ambil sedikit profitnya. Belum lagi relasinya sama beberapa penguasa juga. Dan saat terjadi perang Revolusi Perancis tahun 1806, Raja menunjuk Mayer buat ngamanin kekayaannya. Dan Mayer pun mengirim kekayaannya itu ke cabang bank di Inggris. Dan gak cuma bisnis perbankan doang, bisnis keluarga Rothschild juga tumbuh pesat di bidang barang-barang pokok, gandum, wol, dan kain sutra. Saat pasukan Revolusi Perancis menduduki Frankfurt, beberapa barang pokok itu kan berasal dari Inggris. Tapi saat itu, barang-barang dari Inggris dilarang masuk ke wilayah itu. Nah, kebetulan salah satu anak Mayer ditempatin di Inggris. Jadi, Mayer nyelundupin barang-barang kebutuhan dari Inggris, seperti gandum, dan tentu dijual lebih mahal. Selama Perang Napoleon juga, Nathan, anaknya yang di Inggris, turut membiayai perang dan juga kasih pinjaman ke pemerintah Inggris buat bayar prajurit Inggris. Dan bisnis bank keluarga Rothschild ini tumbuh dengan memberi pinjaman ke pemerintah setempat. Dan sebagai gantinya, keluarga ini dapat privilege dari para pemerintah setempat. Pada masa revolusi industri di Eropa, juga berinvestasi di sektor lain, seperti jalur kereta api, batu bara, minyak, bahan metalurgi, properti, real estate di Inggris dan Amerika, pertanian anggur, dan banyak lagi. Dan salah satu investasi terbesarnya di Rio Tinto, Brazil. Tapi bisnis utamanya tetap di perbankan. Bisa dibilang, keluarga ini tuh salah satu keluarga terkaya di Eropa di awal abad ke-18. Dan sebelum Mayer meninggal, dia kasih wejangan ke anggota keluarganya agar kekayaan keluarganya itu bisa bertahan lama. Maka seluruh aset dan kekayaan keluarganya cuma boleh diwarisi ke keturunannya yang laki-laki. Jadi, kalau lahir sebagai cewek di keluarga ini, gak bakal dapat warisan. Dan hal ini mengakibatkan pernikahan sesama anggota keluarga, kebanyakan nikah sama sepupunya. Pada tahun 1824 sampai 1877, ada 36 pernikahan keturunan laki-laki Mayer Rothschild yang nikah sama sepupu pertama atau kedua, dan hanya 4 wanita Rothschild dan 2 pria yang nikah sama pasangan yang gak punya hubungan keluarga. Setelah meninggalnya Mayer Rothschild, mereka kayak kehilangan taringnya. Perang persaingan antar keluarga dan ketidakstabilan politik bikin kekayaan keluarga ini tuh berkurang drastis di akhir abad ke-19. Walaupun banyak rumor yang bilang kalau keluarga Rothschild untung karena adanya perang, benarnya yang terjadi malah sebaliknya. Pada tahun 1900-an, bank mereka di Napoli, Italia tutup. Jadi warisannya dioper ke cabang Perancis. Cabang Frankfurt juga ditutup karena nggak punya keturunan anak laki-laki sebagai penerusnya. Cabang Paris pun goyah. Dan bank cabang di Wina pun tutup akibat invasi Nazi ke Austria tahun 1938. Nazi juga menyita aset dan properti mereka. Tapi cabang di Inggris yang menjadi penolong dari kehancuran total.
Apalagi keluarga ini dapat titel bangsawan dari pemerintahan Austria dan Inggris. Bahkan penasihat keuangan Ratu Elizabeth adalah anggota keluarga Rothschild, dan saat ini kepemilikan Rothschild menjangkau sejumlah industri, keuangan, real estate, pertambangan, energi, dan pekerjaan amal. Keluarga ini juga punya lebih dari selusin kilang anggur di seluruh dunia. Saat ini, kekayaan keluarga ini ditaksir mencapai 400 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 6.280 triliun rupiah. Bahkan diperkirakan dapat mencapai 1 triliun dolar Amerika atau setara 15.702 triliun rupiah. Mungkin kalau gua punya duit segitu, gua mau beli MU terus gua bubarin. Enggak lah, canda. Gua juga suka MU kok. Nah, apakah konspirasi ini benar? Mungkin ada benarnya, karena mereka memang yang mempelopori sistem perbankan internasional, yang kemudian ditiru oleh IMF dan beberapa bank besar lainnya. Oke, kurang lebih seperti itu teori konspirasinya dari keluarga Rothschild ini. Percaya atau tidak kalau keluarga ini mengendalikan dunia, ini hanya sebuah konspirasi ya, bukan sebuah fakta. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.